Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman, muncul wacana masa bakti Panglima TNI diperpanjang karena waktunya mepet dengan pemilu jika Laksamana Yudo Margono diganti. Nah, lalu apa dampaknya jikalau memang ini diperpanjang? Saya akan bahas langsung pagi ini bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi sudah bergabung bersama kami dalam sambungan Zoom. Prof, selamat pagi. Kira-kira perlu nggak ya Laksamana Yudo Margono diperpanjang masa baktinya sebagai Panglima TNI? Selamat pagi Mbak Grace. Ada tiga hal saya kira kalaupun harus perpanjang. Misalnya pertama, ada kondisi yang mendesak ya. Ada situasi keamanan yang memang membuat kita tidak dalam posisi tenang biasa gitu ya. Jadi memang ada situasi yang mendesak. Yang kedua, memang ada upaya untuk memproses dinamika yang ada di internal TNI sendiri. Katakanlah misalnya Pak Yudo misalnya sedang melakukan upaya untuk memperbaiki internal dan dibutuhkan mungkin butuh 6-10 tahun ke depan atau mungkin 2 tahun ke depan. Nah, yang ketiga adalah menyangkut soal kebutuhan presiden. Presiden butuh butuh Pak Yudo sebagai diperannya sebagai apa? Apakah memang diperuntukkan untuk hal yang bersifat backup keamanan dan sebagainya. Kalau tiga itu tidak ada, saya kira urgensinya menjadi tidak cukup baik ya. Apalagi misalnya proses pemilu hari ini tidak dalam posisi yang seperti 2014 2019. Jadi buat saya sebenarnya tidak ada alasan yang tiga hal tadi untuk memperpanjang Pak Yudo. Kenapa? Karena ini menyangkut soal regenerasi di internal TNI. Saya kira sudah banyak perwira yang cakap, yang kemudian punya kemampuan untuk bisa menggantikan senior mereka. Katakanlah misalnya di TNI AD saja lebih belasan bahkan puluhan bintang tiga yang memang sudah siap untuk mengganti Pak Dudung. Kemudian di Panglima juga ada beberapa yang kemudian saya kira nanti kemudian bintang 4 dan sebagainya untuk menjadi calon Panglima maupun atau calon kepala staf. Oke, tapi kalau menurut Prof, ini apakah memang urgensinya tinggi sekali hanya untuk mempertimbangkan soal pemilu seperti itu? Pertanyaan saya kembali ke Presiden sebenarnya. Ada apa Oke. pemilu 2024? Saya nggak menangkap itu sama seperti 2014, 2019. Jadi kalau Presiden mengatakan bahwa ini karena persiapan pemilu, maka kita tanya lagi bersama-sama atau kita renungkan bersama-sama. Teman-teman media, teman-teman akademisi, teman-teman penyelenggara pemilu. Apakah dalam 6-7 bulan ke depan itu akan terjadi sesuatu yang tidak kita prediksi? Kalau saya sebagai akademisi bidang politik dan keamanan, saya kok tidak melihat hal itu yang sama seperti 2019 ataupun 2014, di mana suasananya memang dinamikanya cepat dan agak mengarah pada situasi instabil. Tapi hari ini sampai mungkin prediksi saya sampai nanti Februari 2024 itu akan baik-baik saja dan Pak Presiden juga tidak punya agenda politik lain karena beliau sudah 2 kali dan harusnya beliau harus mendorong proses regenerasi di internal karena di internal itu saya membandingkan misalnya TNI dengan polisi ya di Mhm. TNI Polri sudah angkatan 90-an yang sudah memimpin bahkan jabatan strategis sudah 90-an Kapolri, Wakapolri, kemudian jabatan bintang tiga strategis itu sudah dipegang oleh angkatan 90-an. Artinya apa? Artinya saya kira untuk Panglima, untuk Kasat dan teman-teman di kepala staf yang lain perlu untuk sebelum segera memproses pergantian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena apa? Karena Presiden masih punya waktu. Dan prediksi saya sebenarnya setelah HUT TNI akan ada pengusulan nama yang memang akan mengganti Pak Dudung dan juga Pak Yudo. Oke, tapi kalau menurut Prof, waktunya memang akan sempatkah tidak terlalu mepet seperti itu? Karena mengingat kita kan akan melakukan pemilu tahun depan di bulan Februari. Kalau kita hitung mundur, ini kurang lebih sekitar 3 bulanan seperti itu, Prof. Akan Ya, bagaimana nanti Mbak, kalau misalkan saya, ini terjadi? saya saya menghitung misalnya katakanlah Mhm. pengajuan pasca HUT TNI sekitar mungkin tanggal belasan Oktober ya. Oke. Kemudian ada waktu 20 hari untuk DPR menggodok nama tersebut untuk uji kelayakan dan sebagainya. Saya kira persis nanti pertengahan November atau akhir November sudah kita temukan nama baru. Per 1 Desember kita punya nama Panglima baru dan Kepala Staf baru. Saya kira waktunya masih cukup dan jangan lupa bahwa pengamanan untuk pemilu itu bukan domainnya TNI, itu domainnya teman-teman di Polri. Jadi TNI hanya membackup proses pengamanan.
Jadi jangan dibalik-balik. Saya kira poin pentingnya di situ. Kalaupun misalnya harus ada perpanjangan, itu kan punya tiga mekanisme ya. Mekanisme pertama, mekanisme revisi undang-undang. Itu kan waktunya nggak cukup pasti. Yang kedua adalah judicial review yang dilakukan oleh teman-teman apa namanya Babinkum dan juga purnawirawan ke MK sedang proses. Nah, yang ketiga mungkin yang memungkinkan ini ada Perpu. Nah, Perpu itu mensyaratkan bahwa harus ada situasi yang membuat Presiden harus melakukan perpanjangan terhadap Panglima dan Kepala Staf yang ada saat ini. Tinggal pilih mau yang mana, tapi saya kok melihatnya tidak terlalu urgent dan saya kira akan baik kalau kemudian mekanisme yang ada di internal TNI itu dijalankan dengan baik. Kenapa? Karena jangan lupa yang paling baik organisasinya kalau kita merujuk beberapa survei itu adalah teman-teman ini termasuk yang terbaik organisasi. Jadi memang dia tidak akan terganggu dengan mekanisme pergantian di tengah jalan. Kenapa? Karena yang bergerak itu adalah di level operasional. Jadi saya kira kalaupun memang misalnya pergantian Oktober, November, kemudian pelantikan akhir November atau awal Desember, saya kira masih memungkinkan untuk melakukan upaya perbantuan terhadap Polri untuk pengamanan pemilu. Begitu, Mbak. Oke, berarti urgensinya tidak signifikan, waktunya juga tidak terlalu mepet, jadi masih bisa kita laksanakan pemilihan Panglima baru seperti itu ya, Prof. Oke, menarik tadi penjelasan yang Prof sampaikan. Lalu apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Komisi 1 ini agar regenerasi TNI tetap berjalan sesuai aturan? Karena kalau kita dengarkan sebelumnya Komisi 1 DPR sempat mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif Presiden, berarti ada tetap kemungkinan Panglima TNI bisa dilanjutkan seperti itu masa baktinya. Ya, Ini kan pasti akan berdampak dengan karir perwira tinggi yang lainnya. betul, dan itu yang saya bilang, Komisi Mm-mm. 1 juga harus mempertimbangkan regenerasi di internal TNI. Dan hak prerogatif itu tidak boleh melanggar undang-undang. Tidak boleh kemudian menegasikan undang-undang. Jadi itu yang paling penting, poin pentingnya. Buat saya setuju katakanlah kita sama-sama meyakini bahwa pemilu 2024 ini akan terjadi lebih dinamis dibanding 2019. Tapi saya sejak hampir setahun terakhir ya mengamati proses pemilu, melihat dinamika keamanan kelompok kanan, kelompok kiri misalnya tidak dalam posisi yang siaga untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap akan mengganggu jalannya pemilu 2024. Itu poin pertama. Yang kedua, saya ingatkan kali bahwa pemilu itu adalah domainnya teman-teman di pemilu di Polri. TNI hanya perbantuan. Nah, yang ketiga, proses di Komisi 1 harusnya kemudian juga memperhatikan betul bahwa proses yang ada di dinamika hari ini itu akan juga berpengaruh pada apa yang mereka akan lakukan. Jadi maksudnya jangan sampai nanti kemudian mendukung proses perpanjangan tapi substansi urgensinya tidak kita bisa lihat. Karena akhirnya akan kita zolim terhadap internal di TNI sendiri. Kalau saya bukan saya kenal baik dengan Pak Yudo, kenal baik dengan Pak Dudung ya, apalagi sama-sama orang Jawa Barat. Mm-mm. Tapi saya bilang dari awal bahwa kita harus juga objektif bahwa dinamika di internal TNI jauh lebih berharga, lebih baik ketimbang misalnya mendorong satu dua orang yang untuk perpanjangan seperti itu. Karena apa? Karena akan baik misalnya perpanjangan itu, Mbak Grace, itu diatur dalam undang-undang yang jauh lebih alamiah. Alamiah itu adalah kita dorong undang-undang TNI, revisi undang TNI nanti di tahun depan ya, atau tahun ini diproses sampai jalan tahun depan, itu berlaku untuk tahun depan, untuk berikutnya. Katakanlah misalnya itu bisa dilakukan, saya kira akan membuat suasana di internal TNI jadi tidak gaduh. Saya yakin dengan kondisi hari ini akan jadi gaduh. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa ada mekanisme minimal setahun kan setahun dua kali berarti 60 tahun 2 kali diperpanjang yang memungkinkan untuk kemudian regenerasi di internal TNI jadi tidak berjalan dengan baik. Oke, iya Pak. Saya juga tertarik tadi dengan apa yang Prof sampaikan. Ini daripada nanti menimbulkan banyak konflik seperti itu ya ke depannya, lebih baik menjaga apa yang sudah ada seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, Prof, saya juga ini sempat berdiskusi sebelumnya dan menarik untuk dibahas. Nah, soal masa jabatan Panglima TNI yang tadi juga kita sempat bahas, ini kan ada juga hak prerogatif Presiden di sini melalui Perpu seperti itu. Narasinya akan lebih baik
atau lebih efektif dibanding dengan revisi undang-undang karena presiden juga punya hak seperti itu. Bagaimana, Prof, Ya, membacanya? saya bilang semua harus alamiah. Ya, alamiah Mhm. itu semua prosesnya tidak harus berkali-kali. Kita berkali-kali perpu. Dan buat Oke. saya itu presiden yang nggak baik untuk perjalanan pemerintahan kita ke depan. Jadi kalau saya selalu berkali-kali bilang kalau ingin memang 60 tahun, kenapa nggak 2 tahun yang lalu diproses revisi undang-undang? Kan lebih mudah misalnya. Kenapa? Karena tuh sebenarnya itu Waktunya tidak lebih panjang seperti itu ya panjang untuk dan prosesnya. dan dan Pak Yudo dengan Pak Dudung tidak tersandra. Kalau menurut saya ini tersandra. Jadi sandra nanti kalau katakanlah misalnya begini, katakanlah presiden misalnya setuju mengajukan 60 tahun. Dia tersandra secara politik. Kenapa? Karena di internal tidak terlalu nyaman. Karena itu nggak berlaku gini, perpanjangan masa jabatan Panglima sama Kepala Staf itu tidak berlaku dengan prajurit yang lain. Tapi kalau undang-undang tidak berlakukan, ya undang-undang baru misalnya undang-undang TNI baru, maka karena ada banyak hal tuh, misalnya perpanjangan, kemudian wilayah jabatan TNI yang lebih meluas ya di luar 10 yang wajib 10 jabatan yang dia yang diperbolehkan kan dia nambah itu ada 15 jabatan baru yang memang memungkinkan mereka kemudian menjabat di non organik gitu. Makanya kemudian saya kira ini lebih baik. Kenapa? Karena happy semua. Tapi kalau yang Betul. sekarang misalnya katakanlah perpu gitu, misalnya bukan perpu lah, bisa katakanlah misalnya pola kemudian perpanjangan hanya untuk dua ini misalnya panglima dengan kepala staf. Yang happy kan cuma dua orang ini. Tapi prajurit yang lain kan nggak happy. Kenapa? Karena nggak berlaku keseluruhan. Berbeda kalau misalnya kemudian pengajuannya adalah pengajuan untuk revisi undang-undang TNI. Dengan begitu semua dapat. Orang yang kemudian secara perwira masih 60 tahun, yang bintara mungkin jadi dari 53 menjadi mungkin 55 atau bahkan 58 tahun naik. Yang memang mekanisme itu masih berlangsung. Ini apa? Ini untuk kebaikan organisasi, ini untuk kebaikan TNI, ini juga untuk kebaikan jangka panjang bangsa ini. Jangan sampai nanti apa-apa dibuat perpu, apa-apa kemudian mendadak. Kalau dadakan buat saya mungkin kita Mbak Grace sama-sama paham. Yang sifatnya dadakan itu pasti sesuatu yang kemudian tidak terlalu diperencanakan dengan baik. Dan buat saya itu akan mengganggu dinamika internal TNI maupun juga proses pemerintahan kita ke depan. Iya, Pak. Tadi menarik juga, Bapak sempat bilang happy semuanya. Ini juga menghindari kecemburuan di antara para pejabat Terus, ataupun juga perwira TNI, ya, Pak ya. Kenapa yang terus. satu seperti ini, kenapa yang B? Jadi memang harus rata dan adil. Dan juga tadi untuk menanggapi apa yang Prof sampaikan, bahwa apakah sebelumnya saja direvisi, bukan di ujung-ujung seperti ini, begitu ya. Saya juga tadi sempat membaca komentar netizen kami, Ya. Prof. Di sini disampaikan nih. TNI kan bukan bagian dari proses kontestasi politik. Jika ini dilakukan, akan berpotensi nggak ya muncul narasi TNI adalah alat politik? Kalau Prof. Muradi, bacanya bagaimana tanggapannya? Ya itu yang saya kira saya Mhm. khawatir. Makanya saya bilang kalau presiden masih maju lagi yang periode berikutnya, saya maklum itu akan jadi instrumen politik presiden. Tapi hari ini kan presiden sudah tidak lagi bisa maju. Kalaupun bisa Oke. katakanlah presiden misalnya tanda kutip ya berpihak ke salah satu kontestan misalnya, tapi untuk apa? Karena buat saya itu adalah ya sekarang tiga kandidat ini kan saya kira semuanya berjalan dengan narasi yang baik. Jangan kemudian misalnya seolah-olah kemudian ada orang lain. Kenapa? Karena sementara ini pengamatan Mbak Grace, TNI, Polri dengan BIN itu sekarang tuh adem. Adem dia tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian seperti 2014 2019. Saya mengamati betul misalnya 14 ada kegelisahan lah di internal tiga tiga itu sini. Hari ini saya nggak lihat itu. Saya ketemu dengan banyak perwira, ketemu dengan banyak pejabat, ketemu juga dengan teman-teman prajurit di level bawah. Mereka bilang ya kita sebagai bagian instrumen dari politik pemerintahan, politik negara kita ikut. Tidak dalam posisi kemudian mereka ditarik-tarik. Nah kalau ini muncul, saya kira yang disampaikan netizen itu menjadi satu pertanyaan serius dan itu akan backfire buat presiden sendiri. Kenapa? Karena mekanisme proses itu harusnya sekali lagi itu dilakukan sejauh sebelum proses pelaksanaan ini. Kan tahu nih, kayak misalnya gini, saya udah menghitung misalnya 2000 dikatakan 2022 gitu ya, ketika COVID sudah selesai, oh berarti 2022 ini 2024 akan ada pemilu. Kita butuh misalnya proses tentara yang bisa membackup kinerja teman-teman Polri untuk pengamanan pemilu kan gitu. Itu bisa diajukan di awal. Jadi nanti begitu kemudian Pak Dudung atau Pak Pak Yudo Yudo Margono. jadi panglima, mereka
adem. Kenapa adem? Mereka pasti 60 tahun, masih nanti 2000, katakanlah 2025, 2026 baru selesai. Kan begitu normalnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ini diperpanjang, dua nama ini diperpanjang, katakanlah, yang lain kan ngomel. Kalau bahasa saya ngomel ya. Iya, Ini kita pengen 60 tahun sama-sama kok cuma dua gitu. Alasannya apa? Alasan itu yang sampai hari ini saya apa namanya sejak kemarin dikontakin media, saya nggak menemukan sama sekali. belum Koreksi cukup clear ya Pak. belum cukup clear. Kenapa? Karena mekanismenya nggak apa, tidak saya lihat dalam, bahkan dulu ya, misalnya dulu dulu ini saya cerita dulu 2019, dulu waktu 2019 ketika rame-rame itu, saya kok melihatnya justru banyak yang kemudian dianggap harusnya itu presiden melihat itu, melihat bahwa 2019 ini nggak boleh kejadian lagi di 2024. Nah dari situ kemudian diproses harusnya dari awal untuk kemudian pengajuan revisi undang-undang TNI, supaya kemudian bukan cuma undang TNI, undang Polri juga, supaya kemudian nyambung nih, karena mereka depan tuh kan dua institusi ini akan apa bahu membahu untuk pengamanan, ada Betul. keamanan dalam negeri dan keamanan luar negeri, ya keamanan pertahanan negara. Dua ini yang saya kira perlu kemudian di apa namanya diurai, dilihat lagi apakah relevan undang-undangnya, karena di undang-undang itu Mbak, kalau buat saya sebenarnya itu setelah 20 tahun memang harus perlu dilihat lagi apakah relevan dengan dinamika masyarakat hari ini atau tidak. Makanya kemudian undang TNI, undang-undang TNI kan sudah 20 tahun nih. Hampir 20 tahun ya, kalau undang TNI tahun depan udah 20 tahun. Undang-undang Polri udah 22 tahun, karena 21 tahun karena undang 2002 dan 2004. Ini perlu kemudian sama-sama dilihat lagi. Di situ yang saya kira kemudian peran presiden harusnya jauh lebih bisa melihat secara apa? Secara holistik ya. Karena berkebangsaan dan bernegara ini tidak semata-mata selesai ketika beliau selesai, tapi kita ingin bahwa bangsa ini tetap eksis sampai kita kemudian anak cucu kita, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Muradi sudah dapat penjelasannya sudah clear. Kita lihat saja ke depannya, apakah nanti memang masa bakti dari Panglima TNI ini akan diperpanjang ataupun tidak. Apakah nanti sesuai dengan yang kita prediksi melalui diskusi kita pagi ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Muradi Sama-sama sudah Novia. menyempatkan waktu bersama Liputan Ramai CTV. Saya Gracia Bern, pamit sampai jumpa.